Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jidan dari Prodi Psikologi kelas D. Di sini saya akan sedikit membahas tentang teori konstitusi dari William Sheldon. Kemudian biografi dari William Sheldon, yaitu beliau lahir pada tahun 1899 di Huawei, di Rhode Island, dan wafat pada tanggal 16 September 1977 di Cambridge, tidak jauh dari Memorial Hall. Beliau banyak menghabiskan waktu dan penelitian pentingnya di Harvard. William Sheldon memperoleh gelar BA pada tahun 1919 setelah menyelesaikan pendidikan di Brown University. Beliau juga memperoleh gelar MA dari Universitas Colorado, dan juga mendapatkan gelar PhD dalam bidang psikologi dari Universitas Chicago pada tahun 1926. Lalu kemudian William Sheldon diangkat sebagai guru besar di Universitas Wisconsin setelah menyelesaikan studi bidang kedokteran, hingga akhirnya mendapat beasiswa untuk melanjutkan studinya di bidang psikiatri. Kemudian dalam teori ini juga William Sheldon membagi beberapa struktur jasmani menjadi primer dan sekunder. Dalam struktur primer yaitu terdapat tipe ekotomorfi, yang dimana individu yang bertipe ini cenderung komponen ekotomorfinya lebih tinggi. Organ-organ ektoderm lebih berkembang seperti kulit dan sistem saraf. Secara fisik terlihat jangkung, dada kecil, dan pipi. Kemudian juga terlihat lemah, otot juga tidak terlalu nampak. Lalu ada tipe mesomorfi, yang dimana tipe mesomorfi ini bagian tubuhnya cenderung berasal dari mesoderm, lebih berkembang seperti otot, pembuluh darah, dan jantung. Secara fisik, tipe ini terlihat kokoh, keras, otot yang menonjol, tahan sakit, dan biasanya tipe-tipe ini biasa ditemukan atau dijumpai pada olahragawan, pengelana, dan tentara, termasuk tipe ini. Lalu yang terakhir yaitu ada tipe endomorfi, yang dimana tipe endomorfi ini ditandai dengan organ-organ internal dan seluruh sistem digestif yang berasal dari endoderm memerankan peranan penting. Secara fisik, tipe ini terlihat lembut dan gemuk. Kemudian somatotype ini adalah suatu alat ukur untuk mengira-ngirakan komponen biologis dari tingkah laku dasar dan tidak berubah, dengan jalan mengukur keadaan tubuh yang hanya nampak dari luar saja. Kemudian struktur jasmani sekunder, yang pertama yaitu ada displasia. Sheldon menunjukkan adanya ketidaktepatan atau ketidaklengkapan dalam 3 komponen primer pada beberapa bagian atau seluruh bagian tubuh. Lalu dalam penyelidikannya, Sheldon juga menemukan bahwa banyak displasia yang berhubungan dengan ektomorfi, dan biasanya lebih sering terjadi kepada wanita daripada laki-laki. Kemudian Sheldon melakukan penelitian yang lebih lanjut dan membuktikan bahwa lebih banyak displasia pada para penderita psikosis daripada mahasiswa. Selanjutnya yaitu ada ginandomorfi, yang dimana komponen ini menunjukkan sejauh mana jasmani memiliki sifat-sifat yang biasa dimiliki oleh lawan jenisnya atau lawan kelaminnya. Dan komponen ini oleh Sheldon ditandai dengan huruf J. Jadi apabila seorang laki-laki yang memiliki komponen J tinggi akan memiliki tubuh yang lembut, pinggul yang besar, dan juga sifat-sifat wanita lain pada umumnya. Komponen ini juga bisa dinyatakan dengan angka dari 1 sampai dengan 7, yang dimana angka 1 ini menunjukkan tidak adanya sifat-sifat dari jenis kelamin lawannya. Sedangkan angka 7 menunjukkan kebencian atau mungkin bisa dimaksud dengan
terdapat beberapa kriteria pada laki-laki tersebut. Lalu komponen jasmani sekunder yang ketiga atau yang terakhir dan bisa dibilang yang terpenting yaitu adalah tekstur. Sheldon menandai komponen ini dengan huruf F dari tekstur. Adapun yang dimaksud dengan tampang atau tekstur oleh Sheldon yaitu adalah bagaimana individu ini nampaknya keluar atau dari luar. Lalu pembahasan selanjutnya ada analisis tingkah laku yang dimana pada pembahasan kali ini terdapat 3 poin. Yang pertama ada viskotoronia. Dinamakan viskotoronia karena kelompok sifat-sifat yang dicakupnya berhubungan dengan fungsi dan otonomi alat-alat visceral atau digestif. Orang-orang pada tipe ini relatif mempunyai pencernaan yang besar dan panjang dengan hati besar. Sifat-sifat temperamen pada tipe ini yaitu ialah seperti tenang, suka akan hiburan, terus juga suka makan, dan cenderung tidurnya nyenyak, dan besar kebutuhannya akan resonansi orang lain. Lalu yang kedua ada tipe somatotonia yang dimana sifat-sifat atau kelompok sifat pada type ini dicakupnya berhubungan dengan dominasi dan autonomi struktur somatis. Orang-orang yang berada pada type ini atau golongan ini aktivitas otot-ototnya cenderung dominan. Lalu sifat-sifat temperamen pada somatotonia ini yaitu antara lain bersikap gagah, perkasa, kebutuhan bergeraknya luas atau banyak, terus juga orangnya suka terus terang, suaranya lantang, nampak juga lebih terlihat dewasa dari penampilannya. Lalu yang terakhir yaitu ada tipe cerebrotonis yang dimana komponen primer ketiga dinamakan cerebrotonia. Sebenarnya Sheldon belum pasti benar tentang penamaan itu. Dinamakan demikian karena dikirakan bahwa aktivitas pokok adalah perhatian dengan sadar serta inhibitasi terhadap gerakan-gerakan jasmania. Sifat-sifat orang yang bertipe ini yaitu adalah seperti kurang gagah atau ragu-ragu, bereaksi cukup cepat, juga kurang berani bergaul dan kurang berani berbicara di depan umum. Akan tetapi orang pada tipe ini hidupnya teratur, tetapi suaranya kurang bebas, tidur pun kurang nyenyak. Ketiga komponen di atas yang telah disebutkan tadi, komponen-komponen itu dengan sifat-sifat yang dicakupnya merupakan scale of temperament yang juga mempunyai skala 1 sampai dengan 7. Kemudian ada pembahasan mengenai hubungan jasmani dan tingkah laku atau kepribadian. Hubungan antara komponen-komponen jasmani dan tingkah laku dapat dijelaskan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu seperti lewat tingkah laku. Sukses yang menyertai suatu cara bertingkah laku tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungan saja, tetapi juga tipe jasmaninya. Misalnya orang yang oktomorfis tentu kurang berhasil bertindak kasar dan agresif, sedangkan orang yang mesomorfis akan lebih berhasil dalam hal tersebut. Lalu yang kedua ada hubungan antara jasmani dan temperamen yang dihubungkan oleh anggapan yang stereotip dalam kebudayaan, tuntunan peran sosial mengenai macam-macam tingkah laku yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang berbeda-beda tipe jasmaninya. Jadi di sini tuh individu yang memiliki tipe jasmani tertentu harus bisa diharapkan bertingkah laku sesuai dengan peranan sosial budaya yang
berlaku pada daerah atau tempat tertentu. Harapan yang demikian itu berakibat bahwa orang-orang yang tipe jasmaninya berbeda akan bertingkah laku secara berbeda. Dan ini cenderung ditiru oleh orang lain yang punya tipe jasmani serupa. Poin yang ketiga yaitu ada pengaruh lingkungan, yang dimana kemungkinan ini adalah pengalaman atau pengaruh lingkungan menghasilkan tipe tubuh tertentu. Selanjutnya menimbulkan kecenderungan tingkah laku tertentu juga. Contohnya orang yang berlatih atletik mempunyai bentuk tubuh tertentu, sehingga cenderung menghasilkan perilaku tertentu pula. Lalu yang terakhir ada kemungkinan genetik. Yang terakhir yaitu ada bentuk fisik dan perilaku manusia yang dipengaruhi oleh faktor genetik. Menurut Sheldon, faktor yang paling mempengaruhi adalah yang pertama dan kedua, pengalaman selektif dan determinasi budaya, walaupun dia mengakui pentingnya determinan genetisasi. Lalu kemudian ada pembahasan hubungan antara jasmani dan gangguan jiwa. Sheldon mengemukakan perihal gangguan kejiwaan terdiri dari 3 dimensi primer. Ketiga dimensi ini pada pokoknya berhubungan dengan kategori-kategori yang bisa digunakan dalam diagnosis psikiatri. Adapun komponen-komponen psikiatri tersebut yaitu seperti afektif, yang dimana bentuk yang ekstrim terdapat pada psikosis jenis manis depresif, antara si ekstrim gembira dan ekstrim sedih atau depresif. Selanjutnya ada paranoid yang dimana bentuknya yang ekstrim terdapat pada para penderita psikosis jenis paranoid, seperti banyak angan-angan, pikiran yang sangat jauh dari kenyataan, merasa seperti diancam, merasa diri terlalu besar dan sebagainya. Yang ketiga yaitu ada heboid. Bentuknya yang ekstrim terdapat pada para penderita hebeprenia, suatu bentuk dari skizofrenia, seperti antisosial.